Waktu si Aris nengok bis yang di samping dia ini pas, bingung lagi dia. Penuh dari depan sampai belakang tuh penuh penumpang, tapi yang bikin Aris bingung itu bukan karena penumpangnya. Penumpang yang penuh ini kayak duduknya tegap semua dan ngeliatnya ke depan itu. Kan orang kalau di bis kan ada yang tidur, ada yang apa. Ini enggak, dia duduk tegap aja ngadep ke depan. Terus yang paling bikin Aris nih merinding, itu mobil kagak ada supirnya. Tidak terasa cerita Rizal Muk sudah sampai di episode 33. Seperti biasa gue selalu mengingatkan kalau yang belum maraton, kalian maraton dulu lah nih. 1, 2, 3 sampai 33 itu udah cukup lah tuh, sebulan stok kalian tuh tiap pagi. Nah sekarang gue mau bawain sebuah cerita soal Alas Roban. Bukan Indonesia, rasanya kalau tempat yang pernah ada tragedi itu tidak dikaitkan dengan hal yang mistis. Selalu ada cerita yang berkembang di kalangan masyarakat tuh soal cerita-cerita horornya, termasuk yang ada di Alas Roban inilah. Karena di tahun 80-an dulu Alas Roban ini kan ceritanya kan dipakai untuk ngebuang mayat-mayat dari korban apa namanya? Petrus. Nah, disitulah mulai berkembang cerita di masyarakat soal cerita-cerita seremnya. Nah, di jalur begitu biasanya akan mengalami ceritanya adalah supir, karena memang mereka hari-hari bahkan tengah malam lewatan di situ. Itulah yang dialamin sama Mas Aris. Mas Aris ini ada satu waktu dia harus nganter pickup truck dia ini lewatin jalur itu di jam 12 malam. Harusnya jalur itu bisa cepat atau bentar aja dilewatin sama Mas Aris. Bentar pasti udah sampai di Semarang. Tapi justru disitulah begitu dia masuk di jalur Alas Roban ini, dia kayak berjam-jam situ, banyak kali gangguan yang dialamin sama dia. Kira-kira seperti apa? Push flag dulu kayak apa, kayak siapin kopi dan cemilan, sini gue ceritain. Cerita ini terjadi di bulan November 2012. Sebutlah namanya adalah Mas Aris. Gue samarin aja namanya. Nah, Mas Aris ini kerja sebagai supir truk logistik. Jadi emang dia udah biasa lah di jalur lintas. Umurnya Mas Aris ini 24 tahunan lah, masih muda. Malam itu harusnya dia berangkat nganter barang logistik ini sama keneknya. Karena emang biasanya berdua lah. Tapi malam itu Mas Aris ini keneknya gak bisa ikut karena malam itu lagi tipes. Dan cerita ini dimulai dari sebuah warung kopi kecil yang ada di Kabupaten Batang. Itu tepatnya kayak tempat sebelum masuknya jalur Alas Roban. Waktu itu jam setengah 12, Mas Aris lah berhenti mobil di situ, parkir neduh ke sana. Kenapa dia neduh di situ Bang Jal? Karena malam itu hujan. Hujan tuh benar-benar dari pagi sampai malam tuh hujan. Karena jarak pandang juga nggak jauh, udah gitu lumayan udah malam kan, dah rest dulu lah, istirahat bentar. Memang di warung kopi inilah biasanya supir-supir itu sebelum masuk Alas Roban itu pada ngumpul istirahat, makan kayak atau apalah, atau mungkin hanya sebatas ngopi-ngopi sebat aja. Nah di warung kopi inilah Mas Aris ini istirahat, selonjorin kaki lah dia, kan dari Jakarta nyetir tuh capek lah dia, istirahat mijit-mijitin kaki. Supir tuh kalau nggak ngobrol kayak kurang gitu ya. Nah ketemu sama-sama supir gitu. Di warung itulah si Mas Aris ini ketemu sama Pak Dewarno, sama-sama supir juga. Cuman Pak Dewarno ini udah senior lah, makanya disebutlah Pak D. Nah karena memang kebetulan di tempat duduknya si Mas Aris ini cuma berdua, cuma ada dia sama Pak Dewarno tadi. Ditanya lah sama Mas Aris, Pak D belum jalan tuh, udah mau jam 12 lu ini. Wah enggak dulu aku le, kamu aja kalau mau jalan duluan aja, aku nggak jalan dulu. Firasatku lagi gak enak nih, Alas Roban banjir. Si Aris nih denger Pak Dewarno ngomong gitu, hujan sih memang dari tadi, cuman kayaknya gak sederas itu juga gitu. Jadi kalau banjir kayaknya enggak deh. Makanya ditanya lah sama Mas Aris ini, banjir? Enggak lah Pak De kalau banjir. Nah si Pak Warno ini denger si Mas Aris ngomong gitu, dia kayak malah senyum-senyum gitu. Terus dia bilang, bukan banjir air. Mas Aris ini denger Pak Dewarno, untuk dia nggak mau, dia cuma ngebatin aja, cuman kayaknya nggak ini deh gitu. Tapi dia nggak mikir gimana lah, karena menurut dia ini nggak bisa lah, aku lah harus nganter muatan ini besok nih. Makanya dia bilang sama Pak Dewarno ini, aku duluan aja kayaknya Pak De, soalnya nih muatan harus nyampe malam ini. Anakku ini lagi sakit, kalau nih muatan nggak nyampe malam ini nggak cair aku nanti. Ngedenger alasan itu Pak Dewarno nih ngeliatin Mas Aris tuh dari ujung kepala gitu, ujung kaki gitu, sambil masih baru kamu Eli. Jadi emang belum tahu jalurnya Alas Roban tuh kayak mana. Tapi kayak tiba-tiba jadi serius gitu, bingung lah Mas Aris nih. Nah dijelasin lah sama Pak Dewarno ini, kalau dulu di tahun 80-an
jalur Alas Roban inilah. Zaman itu kan masih Petrus tuh segala macam. Nah, mayat atau jenazah itu ya cuma dibuang di sana aja, dan benar cuma dibuang. Jadi mereka nggak diperlakukan selayaknya mayat itu dimakamkan, cuma dibuang, dibiarin aja sampai busuk gitu. Selesai ngejelasin itu, Pak Dewarno juga nambahin lagi, nanti kamu kalau udah lewat sana, terus kamu di sana nanti nyium aroma yang nggak biasa kamu cium atau denger orang manggil dari belakang, itu mereka lagi minta tumpangan, Mas. Mereka juga mau pulang. Aris tuh memang nggak percayaan gitu namanya. Yang salah ngajak ngobrol sama orang tua nih satu nih. Meskipun dia tuh nggak terlalu peduli lah gitu ya, emang di tempat dia udah jalan biasa kan. Tapi dia sampai iya, tapi lama-lama kayak merinding juga nih dengar Pak De nih. Ya udah Pak De, aku tak jalan dulu. Doain aku selamat yo. Nah pas si Aris nih mau jalan, nih dia pesen lagi nih Pak Dewarno nih. Mas, nanti sampean kalau udah mau masuk di jembatan pertama ya, kalau ada yang minta rokok kasih aja. Tapi sampean nggak boleh mampir-mampir. Aris yang emang dari tadi tuh pikiran dia udah antara nggak kepikiran yang aneh-aneh, tapi lama-lama juga merinding gitu. Cuma dibalas senyum aja sama dia. Masuklah dia ke mobil melanjutkan perjalanannya. Ditinggallah Pak Dewarno di situ. Nah kayak gue bilang tadi, setelah si Aris ini melanjutkan perjalanannya, cuacanya kan memang masih gerimis, memang diterabas aja sama dia kan, yang penting nyampe gitu. Tapi gara-gara cuacanya gerimis gitu, jarak pandang dia tuh kan jadi nggak jauh, jadi dia pelan-pelan aja lah, yang penting nyampe gitu. Nanti kapan waktu udah reda nih, baru dia bisa ngebut lagi. Jalanlah dia pelan-pelan. Udah ngelewatin alas begitu, terus hujan, sepi kan. Pikiran lah dia tidak musik kali ya biar gak sepi gitu ya. Itu nama dia radio. Tapi setiap sama dia puter nyari frekuensi, nggak pernah dapet. Ada satu frekuensi yang nyantol gitu, tapi lagu-lagunya Den Jawa gitu loh. Disitulah dia mulai kerasa, omongan Pak Dewarno tadi ada bener ya. Dia mulai bimbang sama keberanian dia sendiri. Tapi balik lagi BU ya. Nggak ada lah begini-beginian lah. Yang penting dia nyampe aku. Ingat terus fokus. Besok anak ini nunggu. Gak lama dari itu si Aris inilah sampai di salah satu jembatan. Jembatan ini lumayan terkenal di supir Pantura tuh, yang saya itu terkenal lah. Mereka nyebut itu sebagai gerbang utama Alas Roban. Nah waktu ngeliat jembatan ini, dialah keinget lagi sama omongannya Pak Dewarno tadi. Jembatan pertama nih. Dicari sama dia di mana yang minta rokok gitu. Karena memang abis dia mulai masuk di jembatan utama Alas Roban ini, dia tuh kurangin kecepatan lah. Kebetulan juga hujan itu udah berhenti. Kepikir lah sama dia buat nurunin jendela kaca. Buat nengok orang bukan, memang pengen nyebat dia. Jadi pengen jalan sambil nyebat itulah. Nah sambil nyebat ini dia ngerasa kayak gak tahu ya, yang dia rasain tuh kayak dinginnya nggak nyaman gitu loh. Aneh gitulah hawanya. Sampailah dia di jembatan itu. Di jembatan itu dia sambil mengucapkan, di dalam masih kebukaan. Kuluan nuwun Mbah, punten nih aku izin lewat. Aku nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu. Aku cuma mau nyari rezeki buat anak istri. Buanglah tuh rokok dia itu, putung rokok dia itu dibuang dari jendela, ditutuplah jendela sama dia jalan. Setelah dia buang putung rokok dia tadi tuh, kan dia nyetir gitu kan. Dia ngeliat di spion tuh, dia ngeliat bekas putung rokok dia tuh ada yang ngambil. Tadi dia nyari nggak ada orang. Kata Pak Dewarno tuh kan ada yang minta rokok, mana nggak ketemu. Dia lihat dari spion itu ada yang ngambil putung rokok dia tadi. Jadi habis ngambil gitu, terus dia nengok ke depan mobilnya si Aris lewat ini, ngeliatin mobilnya si Aris lewat itu sambil senyum. Dia astagfirullahaladzim, jujur janggal gitu. Karena ngerasa janggal, Mas Aris inilah langsung baca ayat kursi. Nah, mulai kencang tuh si Aris bawa mobilnya, 60-70an lah. 60-70an tuh kalau mobil truk gede gitu ya kencang. Kenapa dia sampai begitu ya? Karena dia ketakutan tadi kan. Ketakutan di jarak pandang tuh masih ada kabut segala macam, terabas lama dia. Sambil ngebut dia ngebejegas gitu sambil baca ayat kursi tadi. Tiba-tiba aja nih dari belakang tuh kayak ada cahaya gede gitu, ya mobil lah, ada mobil di belakang dia. Tapi bingung juga dia Aris ini. Perasaan aku tadi masuk ke sini nggak ada lah mobil yang deket-deket gitu. Kenapa ini tiba-tiba ada mobil yang sedekat itu gitu. Terus lampunya juga kayak abang-abangan diesel gitu, ya nyorot banget gitu. Terus kayak nempel dia terus. Tapi yang Aris bingung, ini mobil kan gede, lampu juga seterang itu, suaranya tuh gak kedenger sama sekali. Nah, karena pikir si Aris dia ini nempel di belakang, mungkin dia emang mau minta jalan aja. Karena beberapa kali mobil bis dari belakang ini ngedim kan. Nah, udahlah, makanya si Aris nih ngesen ke kiri, dia nepi ke kiri. Nepi bukan berhenti, cuman dia nurunin kecepatan di kiri. Maksud dia ngasih jalan biar ya udahlah nih salip aja gitu. Akhirnya si mobil yang di belakangnya si Aris ini, mobil bus itu betulan lah nyalip si Aris dari sebelah kanan, sejajar lah mereka nih. Jadi tengok-tengok itu kelihatan lah. Waktu si Aris nengok bis yang di samping dia ini pas, bingung lagi dia.
Jadi sepanjang bis itu tuh jendela kan kelihatan ya, samar gitu kan. Penuh dari depan sampai belakang tuh penuh penumpang, tapi yang bikin Aris bingung itu bukan karena penumpangnya. Penumpang yang penuh ini kayak duduknya tegap semua dan ngeliatnya ke depan itu. Kan orang kalau di bis kan ada yang tidur, ada yang apa. Ini enggak, dia duduk tegap aja ngadep ke depan. Terus yang paling bikin Aris nih merinding, itu mobil kagak ada supirnya. Nyebut aja si Aris nih, istighfar terus dia, takut dia. Terus gak lama dari itu kan udah sejajar tadi ya, dah nyalip mobil bus tadi itu, habis itu kenceng dia ninggalin si Aris. Yang diingat betul sama si Aris ini, itu mobil bus tuh mobil bis lama gitu loh, kayak di bodinya tuh udah karatan segala macem. Nah itu kan lurus kan, habis lurusan itulah ketemu sampai dia di tikungan yang namanya tikungan Pleret. Di tikungan Pleret itu bentuknya S yang dihampit sama bukit. Nah, terus di tikungan itu juga curam-curam. Nah di tikungan itulah mobil bis ini hilang aja gitu loh. Begitu masuk, habis lurus kan masih kelihatan kan. Begitu masuk tikungan, nah kapan si Aris ini nyampe tikungan udah gak ada lagi. Dia ngucuk-ngucukin mata gitu, masa gak ada sih, perasaan dia nggak masuk di logika dia gitu loh. Mobil segede itu ngelewatin tikungan securam itu cepet tuh nggak masuk akal lah. Ih masa ngilang sih mobil ini gitu. Belum sempat dia heran sama mobil yang barusan nyalip dia ngilang. Di semak-semak di tikungan Pleret itu dia lah ngelihat sosok perempuan. Nah perempuan yang dilihat sama si Aris ini dia pakai daster putih, rambutnya tuh ke depan gitu. Terus munculnya dari semak-semak. Jam 1 malam tuh. Jam 1 malam dari semak-semak jalan nyebrang. Nyebrang tuh kayak nggak ada mobil aja gitu lah. Nyantai ya di jalannya. Karena ngelihat itu si Aris lah kaget. Langsung rem itulah dibejek sama dia. Mobil dia nih ngerem sampai melintangin jalan. Ngos-ngosan dia. Ambil ngos-ngosan sambil nyebut. Astagfirullahaladzim gitu. Dinyalain lagi sama dia tuh mobil. Mesinnya mati. Sama dia masih mikir tadi tuh siapa gitu. Sama yang bikin Aris ini bingung. Tadi tuh saya ingat dia nih sebelum dia ngerem mendadak gitu sampai mobilnya tuh malang di jalan. Dia tuh ngelihat kayak ini loh, kayak jalur penyelamatan. Lu kalau ada di tikungan ya tanjakan yang ada tikungan gitu, biasanya tuh selalu ada tuh sebelah kiri. Dia nanjak gini doang tuh, yang dipakai sama bocah-bocah lain nongkrong pakai motornya tuh. Nah, itu kan dipakai untuk jalur penyelamatan. Sehingga si Aris tadi tuh ada, tapi waktu ditengok sama dia setelah mobil dia ini berhenti nggak ada. Hilang aja. Yang dilihat betul tuh malah jurang. Aris bener-bener lemes banget sama kejadian barusan. Sampai dia tuh nyenderin badan ke truk gitu kan. Untung aja gue ini masih selamat gitu. Tapi di tengah-tengah dia ngerasa lega sama deg-degan ini tadi nih, dia kepikiran tadi tuh ada sosok perempuan dulu. Makanya sama dia celingak kanan kiri nggak ada. Tapi perempuan yang bikin dia jadi ngerem begitu dicari sama dia nggak ketemu. Nggak ada. Di tengah-tengah kondisi begitu aus lah si Aris ini kayak ya ngos-ngosan lah, kayak mana sih dia ngos-ngosan, capek, aus bener dia. Pala dia nih masih belum bisa nerima apa yang dia barusan alamin gitu. Kayak dia berusaha mencerna itu tapi butuh istirahat lah. Tapi si Aris juga bingung karena posisi mobilnya kan lagi mogok kan, nggak bisa dihidupin. Untungnya mobil dia tuh walaupun ngelintang di jalan tuh nggak yang bener-bener nutup gitu loh. Dia masih ngelintang agak nyamping gini tapi di pinggir jalan, di tepian. Makanya sama dia, ini nggak bisa, aku tinggal aja kali ya. Makanya dia lihat ke kanan. 50 meteran lah jaraknya kurang lebih. Dia tuh ngeliat cahayaan. Pikir si Aris, ini mobil kan gak bisa jalan nih. Terus dari kejauhan jarak 50 meter itu kan dia ngeliat cahaya. Udahlah nih mobilku tinggal dulu aja, aku tak jalan kaki ke sana. Ada orang lah pasti, aku bisa minta tolong orang di sono. Makanya dia turun dari mobil itu menuju ke sumber cahaya tadi. 50 meteran lah kurang lebih. Makin dekat si Aris ini jalan ke sana, betul. Alhamdulillah, ketemu lah sama dia. Dari jauh itu waktu dia jalan makin mendekat tuh makin jelas kalau di sana tuh ada kayak warung pecel lele mungkin atau mungkin warung kopi gitu ya. Pikir dia kalau aku sampai ke sana pasti nanti akan ketemu sama supir-supir yang lain. Aku mau cerita apa yang aku alami tadi nih. Lemas sebenarnya si Aris ini, tapi dia jalannya tuh tergesa-gesa gitu lah. Dia pengen cepet-cepet nyampe di warung itu karena dia ngerasa di mobil dia tadi tuh udah gak aman lah. Jalan ada buru-buru nyampe sana. Sampainya di warung itu dia permisi orang Jawa, kula nuwun gitu ya. Tapi nggak ada yang jawab. Padahal Aris tahu betul di situ tuh banyak bapak-bapak pada duduk. Bapak-bapak itu tuh nggak jawab. Ditanya kula nuwun, terus nggak dijawab. Tapi mereka ini nggak ngejawab, tapi ngeliatin si Aris. Tapi cuma nunduk, mangut-mangut gitu doang. Tapi karena ngelihat ada banyak orang di sana, si Aris lah dalam hatinya dia, alhamdulillah lah selamat aku ini ketemu orang. Dia mulai tenang dia. Tadi gupek betul dia kayak, siapa nih yang mau bantuin aku di alas roban ini? Sama dari itu yang punya warung ini datang lah, ibu-ibu itu datang nyamperin dia. Dia lah bilang, kopi siji sama gorengannya juga bu sekalian. Tapi Aris juga ngerasa bingung. Jadi ibu ini tuh sambil bikinin, sambil bikinin Aris kopi gini. Waktu Aris nih minta gorengan segala macam tadi itu loh, dia
nengok atau apa gitu loh. Jadi cuma bilang itu ada tempe apa segala macam, ambil sendiri gitu aja, nggak ditengok. Diambil lah tuh gorengan sama Aris, dimakan sama dia. Nggak lama dari itu kopi yang dibuat sama si Bude tadi itu udah beres, dikasih lah kasih Aris. Bingung lagi si Aris. Lu tahu gelas yang ini gak sih, yang bentuknya putih terus hijau, gelas jadul itu loh, yang kaleng. Nah gelas itulah yang dikasih sama si Bude. Terus si Arisnya mikir, masih ada orang pakai ini ya. Terus kan dia biar menenangkan diri dia gitu atas segala macam yang terjadi tadi gitu ya. Ada bapak-bapak ini basa-basi lah dia. Kemana pak? Enggak dong. Dia basa-basi dia. Bapak asli sini pak. Gitu. Ini kalau jalur ke Semarang masih jauh nggak ya pak? Aris ini sebetulnya pertanyaan dia tadi nih sebenarnya dia udah tahu dia. Tapi ya karena emang pengen basa-basi aja dia. Dijawab lah sama bapak yang diajak ngobrol Aris tadi. Udah deket mas, sampean lurus aja, nanti juga ketemu sama teman-temannya. Dia ngomong gitu tuh sambil kayak senyum gitu. Si Aris bingung. Nah, tapi dia mungkin temen supir kali apa gitu. Soalnya kan dia kan malam itu gak sama siapa-siapa kan, karena dia kan lagi sakit. Setelah basa-basi itu kayak sekelibet gak sengaja gitu tuh Aris tuh ngelihat koran ya, kalau di warung-warung itu kan banyak kan koran ditempel lah, koran ditaruh segala macam. Di koran itu tapi bikin Aris tuh bingung karena di koran itu di koran kan ada tanggal kan di ujungnya. Tanggal yang dilihat sama Aris itu 18 November 1983. Koran yang nggak sengaja kebaca sama dia itu headline beritanya tuh gini: penemuan mayat di karung goni. Jadi mikir koran apa nih gitu. Soalnya bacaan yang ada di koran itu tuh masih pakai yang soe gitu loh. Sokro ini jidana gitu, masih begitu deh. Gara-gara ngelihat headline dan segala macam itu aneh lagi, deg-degan dia. Tadinya dia udah ngerasa aman gitu di warung kopi ini. Belum abis dia bingung sama koran itu. Ibu tadi tuh loh yang bikinin kopi Bude tadi itu ngeliatin si Aris sambil senyum-senyum. Dilihat balik sama Aris kan, cantik. Bude itu tuh cantik gitu ya, tapi mukanya pucat gitu. Terus selain dari Bude yang punya warung ini, orang-orang yang bapak-bapak diajak ngobrol sama dia tadi itu juga pada ngeliatin Aris semua. Jadi seakan-akan orang-orang sana itu pada ngeliatin dia semua. Tapi ngeliatinnya senyum, bingung Aris. Aris yang emang udah deg-degan gitu dia ngerasa situasinya jadi nggak sehangat tadi gitu. Dia malah gelisah lah bawaannya. Udahlah aku cabut aja gitu. Akhirnya dah gorengan kopi selama belum habis ditinggal sama dia. Dipanggil lah ibu Bude tadi itu, dia bilang, Bude udah selesai Bude, aku bayar. Itu ditanya lah habis berapa Bude, itu dijawab lah masih Bude 200 perak mas. Si Aris mikir, canda Bude ini, mana ada 200 perak. Dikasih lah sama si Aris ini 15.000. Ini Bude, aku gak tahu lah harganya berapa, ini 15.000 Bude. Nanti kalau misalkan ada kembalian diambil aja. Udah selesai itu langsung si Aris dia buru-buru ninggalin tempat itu. Jalannya gitu loh, buru-buru banget dia. Panjang dia pergi itu dia sambil ngegerutu dalam hati. Ada kopi 200 perak. Masa kopi 200 perak? Sambil ngegerutu gitu, dia tuh sambil lihat ke belakang. Waktu dia tengok ke belakang gini, warung tadi tuh nggak ada. Warung tadi tuh benar-benar udah nggak ada. Yang dia lihat di sana tuh cuma tumpukan bata lah, tumpukan bekas-bekas kelapa. Loh, warung lu tadi sini loh. Bingung dia. Kucuk-kucuk mata gitu, dia samperin lagi karena penasaran. Harusnya tadi ini nggak salah, aku baru jalan berapa langkah. Balik lagi dia ke sana, dipastiin lagi sama dia. Tapi emang betulan nggak ada apa-apa. Warung kopi lu nggak ada tadi. Nggak lama dari itu mulutnya Aris ngerasa pahit deh. Apalagi setelah dia ngeliat kalau di situ tuh gak ada warung kan. Mulut dia tiba-tiba ngerasa pahit gitu. Makanya dia ngeludah karena mulutnya ngerasa nggak nyaman pahit tadi. Tapi justru karena dia ngeludah ini dia makin bingung. Pas dia ngeludah kok bentuknya bukan kayak bekas kopi gitu loh. Harusnya kan hitam segala macam gitu. Makanya dipegang sama dia mulutnya. Ternyata gorengan yang dimakan dia tadi itu bukan gorengan tanah, bener-bener tanah yang di mulut dia ini tanah. Lihat situasinya udah nggak bener nih. Warung nggak ada, yang dimakan di mana tanah. Lari sekencang-kencangnya karena takut dia. Pokoknya dia pengen cepet-cepet balik ke arah mobil itu sampai terjatuh-jatuh lah dia. Jatuh sandung, lari lagi gitu. Dia sambil nengok kanan kiri. Sambil lari itu sambil ngos-ngosan dia sambil keinget apa yang dibilang Pak Dewarno. Apa mungkin tempat ini yang dimaksud sama Pak Dewarno ya? Tempat yang buang mayat tadi itu loh. Sampainya di mobil, langsung masuk ke mobil itu, kabin mobil langsung kunci, langsung tutup kunci dari dalam. Buru-buru dia ngidupin mobil dia nih. Tapi sambil gemeteran. Dicoba terus berkali-kali sama si Aris tuh. Kontak diputus segala macam, nggak nyala-nyala. Kalau dia sih panik begitu. Aris nih tiba-tiba denger kayak suara orang nyinden. Itu lagu-lagu Jawa, ada suara perempuan nyinden. Suaranya jelas banget. Itu dia yakin betul kalau ini ada di sebelah mobil dia. Tapi dengan segala macam yang udah terjadi itu nggak berani lagi lah Aris nengok, apalagi keluar mobil tuh nggak berani lagi dia. Tapi makin lama suaranya makin kenceng, bener-bener kayak di samping dia lah. Takut tapi kesel karena suaranya nggak hilang-hilang ya. Dia coba untuk ngeberaniin diri nengok ke arah samping gitu. Bismillah ya dalam hati dia sambil nengok gitu.
Set, begitu dia tengok betul aja di samping ini ada penari. Nggak tahu lah datangnya dari mana nih penari. Ada orang nari aja perempuan. Yang bikin serem bukan cuman ada perempuan tiba-tiba nari samping mobil dia ya. Jadi penari ini palanya bisa muter 180 derajat gitu loh. Muter. Pas Aris mentok nengok gini, muter pala dia ini lah baru berhenti. Tapi nengok ke si Aris. Nyebut Allahu Akbar. Dia sambil ketakutan gitu kontak tangan dia sambil hidupin mobilnya gitu ya. Hidupin terus alhamdulillah nih mobil nyala. Nggak lama-lama dia bejek gas tinggalin tempat itu. Berhasil lah si Aris ninggalin si seperti di sinden itu. Cuman sepanjang Aris ini menjauh dari tempat itu, suara ketawa cekikikan perempuan tadi tuh kayak ngikut aja sama mobil dia. Jadi walaupun udah jauh ini masih kedenger dengan jelas. Ini suara itu sambil nyebut, mau kemana mas? Kok buru-buru banget sih? langsung lah tancap gas ya Aris ini. Jadi kondisi badannya tuh gemeteran, tapi dia nggak betah lah, saya pengen cepet-cepet buru-buru aja nyampe. Pokoknya dia nggak peduli ada gangguan apapun itu, suara apa segala macam dia udah nggak peduli lagi dia. Tangan dia pegang setir sambil gemeteran gitu, nginjuk gas kenceng lah di situ. Karena dia nggak pengen lagi lama-lama ada di alas roban ini, pengen buru-buru sampai ke Semarang. Sepanjang jalan dia gemeteran itu baca ayat kursi dia, itu harus baca sama dia. Baru sama keringetan gemeteran gitu, nggak lama suara tadi tuh pelan-pelan nggak kedengar lagi. Sama kabut yang selama dia kabur tadi tuh masih ada kabut segala macam hilang aja gitu. Adalah salah satu pelang yang dia lihat Semarang. Nyebut dia, alhamdulillah sampailah aku Semarang nih. Jalanlah terus si Aris ini, dia udah mulai ngerasa lebih tenangan karena suara tadi nggak ada dan dia ngeliat udah di Semarang. Udah keluarlah dari alas roban tadi ini. Di depan itu ada pom bensin. Udah nggak pikir apa-apa lah dia. Udah sampai Semarang nih, aku butuh napas. Dia ngos-ngosan soalnya. Di pom bensin itulah dia berhenti parkir untuk menenangkan diri. Sampai di sana parkir, kepala dia itu benar-benar dia kayak makasih ya Allah masih selamat aku nih. 10 menit lah kurang lebih dia tuh tiduran di setir dia ini. Karena dia masih benar-benar bingung sama apa yang dialamin dari tadi gitu. Akhirnya dia pikir aku nih turun aja lah cuci muka segala macam. Udah tenang lah di sini. Banyak orang lah dilihat di situ kan. Turunlah dia dari situ ke toilet. Di toilet itulah dia cuci muka segala macem. Nah di toilet itu ada petugas SPBU itu yang nyamperin dia, masih muda lah. Nyamperin dia, nanya sama si Aris, "Mas, permisi mas, mas yang punya mobil itu bukan?" Kata si Aris, "Iya mas, itu mobil saya. Parkirnya salah ya? Nanti saya benerin ya." Terus enggak salah kok mas, bener. Enggak, aku cuma heran aja mas, ini lewat mana kok mobilnya kotor betul. Pas ditengok sama si Aris, ya betul aja mobil dia tuh kayak mobil yang habis ngelewatin lumpur gitu loh. Jadi kuning, coklatan gitu, lumpur di mana-mana sampai babak belakang lah. Terus sampai di kaca-kacanya tuh kayak ngecap tangan gitu loh, kayak orang habis naikin pasir segala macam gitu. Tapi pikir dia, tangan siapa? Soalnya banyak, nggak cuma dikit. Pikir dia ketemu SPBU selama dalam hati dia, ya Allah apalagi ini ya Allah. Baru selesai ngucap gitu si mas-mas SPBU tadi bilang, itu temennya nggak diajak turun mas. Temen? Itu loh yang depan. Aris bilang gitu, temen di depan siapa gitu pikir dia. Temen siapa mas? Aku loh bawa mobil sendiri. Itu loh di jok depan mas. Tengok sama si Aris betul aja di jok depan samping dia ini. Jadi selama dia jalan kabur-kaburan tadi, itu ada perempuan pakai baju kebaya putih, rambutnya ke depan. Nah perempuan yang pertama ditemuin sama Aris itulah yang bikin dia jadi ngerem mobil yang lintang tadi. Selama ini berarti dia tuh emang ngikut sama si Aris di depan, tapi dia nggak sadar. Makin diperhatiin lagi sama si Mas Aris ini, perempuan yang ada di jok depan samping setir dia ini, dia ngeliatin Mas Aris gitu. Tapi si Aris kan udah ngelewatin semua yang terjadi tadi itu, takut kan dia malingin muka gini terus tutup. Begitu dia balikin muka lagi buat nengok ke sana lagi, udah nggak ada. Mungkin karena kebawa lemes, dehidrasi segala macam yang dialamin tadi. Setelah dia nengok itu nggak ada, pingsan Mas Aris ini. 2 jam lah kurang lebih Mas Aris ini pingsan. Sebangunnya dia udah di klinik SPBU gitu lah. Banyak orang yang udah nungguin dia. Menurut orang-orang yang jagain si Mas Aris selama pingsan ini, selama pingsan itu badan dia tuh demam tinggi terus ngigo gitu loh. Setelah dia sadar, bangunlah dia dari pingsan itu. Masih lemas dia masuk ke mobil. Lanjutlah dia perjalanan ke Semarang. Itu dia salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Aris yang pernah melintasi alas roban. Kayak gue pernah lewat di sini. Emang ada beginiannya? Kalau itu kata Adit sih, kalau sini harus baca doa.
Iya ada yang jalur panjang gitu terus harus baca sholawat terus gitu katanya. Gua nggak tahu lah ya. Kalian yang mungkin pernah punya pengalaman di sekitaran situ atau emang kalian yang nonton tuh deket-deket di situ, bener emang begitu. Itu aja untuk episode 33. Yang belum nonton dari episode sebelumnya, maraton aja dulu playlist di ujung segala macam. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa sholat. Tuman.